Baik, saya akan membahas mengenai pendahuluan dan ringkasan eksekutif dari policy brief kami yang berjudul Transportasi Laut Antar Pulau, yakni tidak efektifnya layanan transportasi laut antar pulau di Kabupaten Lingga. Kabupaten Lingga merupakan wilayah kepulauan di Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari ratusan pulau besar dan kecil. Kondisi geografis tersebut menjadikan transportasi laut sebagai sarana utama penghubung antar wilayah sebagai mobilitas penduduk, distribusi barang, dan akses pelayanan dasar. Akan tetapi, layanan transportasi laut di Lingga belum berjalan secara efektif. Dengan analisis menggunakan metode USG, menunjukkan permasalahan ini mendesak dan akan berdampak luas. Berdasarkan data observasi lapangan, dokumentasi FGD, serta analisis media lokal dari zonamu.com ditemukan beberapa permasalahan utama, yaitu infrastruktur dermaga yang terbatas membuat banyak pelabuhan kecil tidak layak sandar serta memiliki fasilitas bongkar muat yang kurang memadai. Jadwal kapal yang tidak konsisten dan sering berubah tanpa informasi yang jelas, serta rute kapal tidak mencakup seluruh wilayah secara ringkasan eksekutif. Kabupaten Lingga sebagai daerah kepulauan sangat bergantung pada layanan transportasi laut untuk menunjang mobilitas penduduk dan distribusi logistik. Namun, layanan ini masih belum efektif, ditandai dengan infrastruktur dermaga yang terbatas, jadwal kapal yang tidak konsisten, minimnya subsidi operasional, dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Akibatnya, mobilitas masyarakat terhambat, distribusi barang pokok terganggu, harga barang melonjak, dan potensi pariwisata serta pertumbuhan ekonomi lokal menurun. Ketimpangan pembangunan antar pulau pun semakin nyata. Temuan ini diperoleh melalui analisis data sekunder, hasil FGD, serta kajian media lokal. Pemerintah perlu segera mengambil langkah strategis seperti pembangunan dermaga, penjadwalan kapal berbasis sistem digital, dan pemberian subsidi silang untuk jalur transportasi laut. Transportasi laut yang terintegrasi dan efektif akan mendorong konektivitas antar pulau dan mendukung pemerataan pembangunan di Kabupaten Lingga. Kemudian, permasalahan selanjutnya yakni terkait biaya operasional kapal kecil yang tinggi dan minim insentif bagi operator swasta menjadikan subsidi operasional kurang memadai, dan koordinasi antar lembaga yang lemah sehingga tidak ada integrasi antara Dishub, pemerintah desa, dan operator kapal. Dampak dari kondisi ini sangat kompleks. Mobilitas masyarakat terganggu, terutama untuk keperluan pendidikan dan kesehatan. Distribusi barang logistik terhambat, menyebabkan harga kebutuhan pokok naik di pulau kecil. Sektor UMKM dan pariwisata kesulitan berkembang karena akses ke destinasi wisata terganggu. Pada akhirnya, terjadi ketimpangan pembangunan antar pulau, di mana pulau besar berkembang pesat, sedangkan pulau kecil tertinggal. Jika tidak segera ditangani, permasalahan ini akan semakin memburuk. Pemerintah daerah harus segera merumuskan kebijakan pembangunan transportasi laut yang adil, efisien, dan berkelanjutan guna memperkuat konektivitas dan pemerataan pembangunan antar pulau di Lingga. Selanjutnya, pada bagian kritik terhadap kebijakan layanan transportasi laut antar pulau di Kabupaten Lingga merupakan bagian penting dari upaya negara dalam menjamin hak mobilitas masyarakat kepulauan. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan tersebut masih jauh dari harapan, karena ditandai oleh berbagai persoalan seperti jadwal kapal yang tidak konsisten, keterbatasan armada, dan infrastruktur pelabuhan yang kurang memadai. Ketidakefektifan ini tidak hanya berdampak pada terganggunya mobilitas warga, tetapi juga memperparah ketimpangan akses terhadap pelayanan dasar, barang kebutuhan pokok, serta kegiatan ekonomi lintas pulau. Dalam konteks ini, kebijakan transportasi
transportasi yang seharusnya bersifat inklusif justru memperlihatkan kecenderungan eksklusi terhadap wilayah-wilayah yang secara geografis terpencil dan sulit dijangkau. Kritik utama terhadap kebijakan ini yaitu terkait tidak adanya perencanaan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa kebijakan transportasi laut di wilayah kepulauan cenderung disusun secara top-down, tanpa melalui proses partisipatif yang memadai dari masyarakat pengguna layanan. Hal ini menyebabkan kebijakan sering tidak responsif terhadap konteks lokal. Contohnya, keputusan penghapusan atau pengalihan rute kapal sering dilakukan tanpa analisis dampak sosial ekonomi yang memadai. Padahal dalam literatur kebijakan publik, efektivitas suatu kebijakan sangat bergantung pada kesesuaian antara tujuan, instrumen, dan kondisi implementasi di lapangan. Selain daripada itu, tidak efektifnya layanan transportasi laut di Lingga juga menunjukkan lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah daerah dan pusat. Studi dari Sitorus 2020 menemukan bahwa kelembagaan transportasi di daerah kepulauan masih terfragmentasi dengan kewenangan yang tumpang tindih antara Dinas Perhubungan Kabupaten, Provinsi, dan Kementerian Perhubungan. Fragmentasi ini menyebabkan lemahnya pengawasan, minimnya sinergi dalam perencanaan trayek, dan tidak adanya mekanisme evaluasi kebijakan yang efektif. Akibatnya, kebijakan transportasi laut menjadi tidak berkelanjutan dan tidak adaptif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat. Dari sisi anggaran, transportasi laut di wilayah 3T seperti Lingga juga menghadapi kendala dalam keberlanjutan pembiayaan. Banyak layanan bergantung pada subsidi yang tidak stabil dari pusat. Ketergantungan ini membuat pemerintah daerah sulit mengembangkan skema pembiayaan alternatif berbasis potensi lokal atau kolaborasi swasta. Akibatnya, kebijakan cenderung bersifat reaktif dan jangka pendek. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu dilakukan reformulasi kebijakan transportasi laut dengan pendekatan yang lebih partisipatif dan berbasis data lokal. Pemerintah daerah seharusnya didorong untuk melakukan pemetaan kebutuhan transportasi antar pulau secara periodik, melibatkan tokoh masyarakat, nelayan, pelaku usaha, serta pengguna jasa transportasi lainnya. Selain itu, integrasi perencanaan lintas sektor dan tingkatan pemerintahan sangat diperlukan agar kebijakan transportasi benar-benar berpihak pada masyarakat kepulauan. Hanya dengan cara seperti itu, transportasi laut dapat berfungsi sebagai penghubung antar pulau yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Selanjutnya, alternatif dan rekomendasi kebijakan. Pemerintah daerah perlu merancang kebijakan transportasi yang tidak hanya berorientasi pada penyedia layanan, tetapi juga berkelanjutan, keadilan, akses, dan integrasi antar sektor. Penguatan sistem subsidi berbasis kebutuhan wilayah bisa dijadikan sebagai alternatif kebijakan. Dengan menerapkan pendekatan berbasis kebutuhan, alokasi subsidi dapat difokuskan ke rute yang benar-benar vital bagi masyarakat, khususnya rute yang menghubungkan pulau dengan pusat ekonomi, layanan kesehatan, dan pendidikan. Dari aspek kelembagaan, dibutuhkan integrasi perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah melalui Forum Koordinasi Wilayah Kepulauan. Forum ini berperan menyelaraskan program nasional seperti tol laut atau subsidi angkutan perintis dengan kondisi lapangan di daerah seperti Lingga. Koordinasi yang kuat akan mengurangi tumpang tindih program serta mendorong efisiensi anggaran. Pendekatan kebijakan harus memprioritaskan partisipasi masyarakat lokal. Sistem ini perlu dibarengi dengan mekanisme pengawasan yang ketat dan transparan agar tidak menjadi penyalahgunaan anggaran. Alternatif kedua yaitu dengan mengembangkan model kemitraan publik swasta dalam pengelolaan trayek dan armada kapal. Banyak daerah kepulauan menghadapi keterbatasan anggaran dan kapasitas teknis dalam mengelola layanan transportasi laut secara mandiri. Oleh karena itu, keterlibatan pihak swasta nelayan dapat menjadi solusi strategis, terutama dalam penyediaan armada kecil yang dapat menjangkau pulau-pulau terluar.
Namun kerjasama ini harus disertai regulasi yang melindungi kepentingan publik, seperti penetapan tarif wajar dan kapasitas jadwal pelayanan. Rekomendasi kebijakan berikutnya adalah digitalisasi manajemen transportasi laut daerah. Pemerintah daerah dapat membangun sistem informasi berbasis aplikasi sederhana untuk mendata kebutuhan penumpang, jadwal kapal, dan pelaporan masalah layanan. Sistem ini akan meningkatkan akuntabilitas serta memudahkan pemantauan oleh masyarakat. Misalnya, layanan informasi pelayaran via WhatsApp resmi pemerintah dapat segera dijalankan tanpa memerlukan investasi besar. Pada beberapa wilayah, pendekatan ini terbukti meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan transportasi. Selama ini masyarakat pengguna jarang dilibatkan dalam evaluasi kebijakan transportasi. Dengan membuka ruang konsultasi publik atau forum musyawarah tahunan, penggunaan layanan pemerintah dapat mengidentifikasi masalah teknis maupun sosial yang sering terabaikan. Partisipasi ini tidak hanya memperkaya dan mempercepat, tetapi juga memperkuat legitimasi kebijakan di mata masyarakat. Secara keseluruhan, Reformasi kebijakan transportasi laut di Lingga harus diarahkan pada modal yang responsif, partisipatif, dan berkelanjutan agar mampu mengatasi tantangan geografis dan sosial yang melekat pada wilayah kepulauan.